Kita akan masuk kepada apa perbedaan antara file processing system dan database. File processing system adalah kumpulan dari program aplikasi yang melakukan layanan-layanan untuk pengguna. Misalnya layanan, laporan, produksi, laporan, penjualan, gitu ya. Kemudian setiap program tadi, program aplikasi, itu akan mendefinisikan dan mengelola masing-masing data. Ada banyak layanan, masing-masing layanan itu dia memiliki data mereka masing-masing. Kita lihat ilustrasi pada slide ini. Misalnya dalam satu universitas, sebagai contoh ini ada 3 proses bisnis. Yang pertama kaitannya dengan layanan perpustakaan. Maka untuk layanan perpustakaan, ini ada aplikasi khusus untuk perpustakaan. Dan juga ada data file yang kaitannya dengan layanan perpustakaan tersebut. Di bagian lain, ada layanan kaitannya dengan ujian mahasiswa misalnya. Maka di situ ada aplikasi tersendiri yang kaitannya dengan ujian dan datanya pun tersendiri. Ada contoh yang lain juga untuk kegiatan registrasi mahasiswa, ini juga ada aplikasinya tersendiri dan data filenya pun tersendiri. Antar program ini terpisah. Ya, antar program terpisah. Jadi kalau di sini misalnya di dalam library ini ada data mahasiswa misalnya, mahasiswa, kemudian mahasiswa yang pinjam buku, mahasiswa yang pernah datang ke perpustakaan, mahasiswa yang membelikan buku, datanya terpisah dengan data yang ada di sebelah proses bisnis untuk examination. Ya, meskipun orangnya sama, di sini ada data mahasiswa A, B, C. Di sini juga ada di registrasi ini mahasiswa A, B, C. Tetapi data tadi meskipun orangnya sama, mengacu pada mahasiswa yang sama, mahasiswa A, B, C contohnya, tetapi datanya adalah ada di masing-masing proses bisnis. Jadi tidak terkait antara satu dengan yang lain. Ya, ini adalah contoh file processing system. Ya. Nah, dalam file processing system ini ada cirinya itu adalah program and data interdependence. Antara program dan data antar task, antar program tadi, antar aplikasi ini adalah interdependence. Lebih detail lagi kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah di file processing system tadi. Di library sebetulnya ada juga data tentang registration number misalnya. Ada data nama mahasiswa. Ada data nama orang tua. Ada data buku. Ya, ada data denda misalnya mungkin karena terlambat membayar. Ya, di sini juga di examination ada data yang lain. Ada data yang sama dengan library, ada yang tidak. Misalnya yang sama registration number. Nama, ini sama di sana. Address beda, kelasnya apa beda, semester, grade-nya beda. Di bagian registration juga ada data yang sama dengan 2 aplikasi yang lain. Registration number, name, father name sama dengan yang tadi. Ya, phone, address-nya ini sama dengan yang di sini, di examination, dan kelas juga sama di examination. Tetapi karena ini adalah model file processing system, aplikasi dan data di masing-masing kegiatan ini tidak saling terkait. Ini adalah ilustrasi yang lain bagaimana file processing system ini berjalan.
Ini ada misalnya tentang sales ya. Nah, kemudian ini ada data entry dan report, ada file handlingnya sendiri, ada file definition-nya sendiri. Ini semuanya ada di dalam sales application program yang dia tidak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang lain. File processing system ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah tentang program data dependence. Ada ketergantungan antara program dan data. Struktur file itu didefinisikan di kode-kode program di aplikasi tersebut. Kemudian semua program itu memaintain, mengelola metadata dari masing-masing file yang mereka gunakan. Yang kedua adalah adanya duplikasi data atau data redundancy. Different system atau sistem yang berbeda, program yang berbeda memiliki copy data yang sama. Sebagaimana contoh yang sebelumnya, nama itu ada di aplikasi library, di aplikasi examination, di aplikasi registration. Masing-masing aplikasi memiliki data tersebut, tetapi itu adalah data yang berbeda. Sehingga ada duplikasi di situ. Ada data yang sama, tapi di-handle, ya, dimiliki oleh program yang berbeda. Nah, hal yang seperti ini tentunya mengakibatkan weight space. Nanti memori penyimpanannya itu menjadi banyak, memerlukan tempat yang banyak, padahal barangnya itu adalah sama, datanya sama. Nah, dimungkinkan juga suatu data yang sebenarnya seharusnya sama, tetapi nanti pada tempat yang berbeda, ini value-nya, isinya berbeda. Gitu. Atau formatnya mungkin berbeda. Ya, sebagai contoh misalnya ada data nama misalnya, sebagai contoh Slamet Riyadi misalnya. Ada data nama itu. Di aplikasi A mungkin Slamet Riyadi. Atau mungkin di aplikasi B karena entry-nya salah misalnya ada typo. Ya. Misalnya Slamet Riyadi tidak pakai Y misalnya. Nanti di tempat lain juga ada kemungkinan ada formatnya berbeda. Ditulisnya nama singkatan, Slamet R misalnya. Ada 3 data yang berbeda di 3 program yang berbeda. Padahal itu merujuk pada satu objek yang sama. Ini kekurangan terkait dengan duplication of data. Yang ketiga, kaitannya adalah dengan limited data sharing. Kalau kita menggunakan file processing system, karena datanya ada di masing-masing aplikasi tadi, maka tidak bisa di-share, berbagi. Tidak ada kontrol yang tersentral dari data tersebut. Ya, dan mungkin setiap program itu ditulis dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Tidak sama. Bahasa pemrogramannya berbeda. Nah, sehingga karena bahasa pemrogramannya berbeda, dimungkinkan tidak mudah untuk bisa mengakses suatu data dari satu program tertentu ketika ingin diakses oleh program yang lain. Yang selanjutnya, kelemahan dari file processing system ini adalah masa yang diperlukan untuk melakukan pengembangan ini akan lebih lama. Kenapa? Karena setiap programmer itu harus mendesain masing-masing data, masing-masing format, semuanya sendiri-sendiri. Tidak ada yang terintegrasi. Yang berikutnya adalah maintenance yang perlu banyak. Karena tadi datanya adalah programnya itu ada banyak masing-masing sendiri sehingga
maintenance-nya juga akan sendiri. Kemudian ada potensi inkonsistensi, sangat rawan terhadap inkonsistensi. Apabila satu data di satu program itu diubah, maka ini tentunya tidak mengubah secara otomatis data tersebut di program yang lain. Nah, ini akan menjadikan satu hal yang inkonsistensi ya. Jadi update datanya misalnya di sini ada satu kesalahan data di program A sudah kita betulkan, maka tidak otomatis bahwa data di program B itu juga terupdate begitu, karena ini sesuatu yang berbeda. Ini adalah kelemahan-kelemahan file processing system. Permasalahan yang terkait dengan redundansi data yang double tadi adalah tentunya waste of space ya. Jadi perlu memori yang banyak, tempat yang banyak untuk menyimpan data karena datanya double-double. Kemudian maintenance-nya menjadi sulit karena ada banyak data, ada banyak program ya, dan mungkin itu sebetulnya satu data yang sama tapi tempatnya berbeda. Kemudian yang paling bermasalah ini adalah kaitannya dengan inkonsistensi data tadi, sehingga data menjadi tidak berintegritas, integritasnya menjadi rendah karena datanya tidak konsisten, datanya berbeda di satu tempat, datanya begini, di tempat yang lain datanya begitu, padahal itu mengacu pada objek yang sama. Nah, maka solusinya itu adalah file processing system tadi diatasi dengan database. Pendekatannya adalah menggunakan database. Kalau kita menggunakan database, maka itu adalah akan menjadi central repository of shared data. Jadi terpusat datanya, kemudian data itu bisa di-share untuk berbagai macam divisi. Yang kedua adalah data itu akan diatur, dikelola oleh agent. Ada satu controlling yang itu mengelola data tadi. Yang ketiga itu adalah data itu akan disimpan dalam standar yang sama dengan cara yang lebih nyaman. Jadi contohnya misalnya ada metadata tadi, nama itu adalah ada sekian karakter misalnya, maka itu akan menjadi ketentuan yang sama untuk semua aplikasi. Maka dari itu diperlukanlah apa yang disebut dengan database and database management system.